Oke, saya Inetika akan melanjutkan presentasi kami mengenai homeschooling dan meneruskan yang telah dijelaskan oleh Mbak Lailatul Ulfa. Jadi saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara homeschooling dengan rumah sekolah. Sekolah homeschooling atau dengan homeschooling atau sekolah rumah dengan pendidikan formal yang seperti di sekolah formal lainnya. Nah, di sini kita ketahui bahwa homeschooling terhadap pendidikan anak biasanya dilakukan di rumah atau bisa di tempat les. Nah, kalau pendidikan formal pastinya bertepatan di sekolah. Nah, persamaan dari kedua hal tersebut yaitu yang pertama sebagai model pendidikan anak. Nah, yang kedua ini bertujuan untuk masa depan anak yang lebih baik. Jadi keduanya itu sama-sama bertujuan untuk memajukan pendidikan anak. Nah, yang ketiga adalah media untuk mencapai tujuan pendidikan seperti kecerdasan dan keterampilan. Nah, biasanya kalau di homeschooling itu yang ditekankan adalah kecerdasan anak itu kecerdasan seorang anak difokuskan oleh satu yang difokuskan yang dia mahir saja, yaitu contohnya sumpahnya nih si anak suka musik, suka banget, dia bisa memainkan piano, bisa memainkan biola. Nah, dia kalau memakai homeschooling dia akan hanya akan difokuskan untuk musik saja. Nah, untuk yang lain adalah pilihan. Kalau semuanya ingin mau belajar matematika ya dipelajari, kalau ingin fisika ya dipelajari, tapi yang paling difokuskan adalah kecerdasan anak tersebut terhadap musik. Nah, kalau di sekolah biasanya itu medianya banyak, bahkan lengkap, mungkin di sekolah-sekolah elit lengkap pastinya. Nah, selain persamaan di atas, kita juga menemukan perbedaan antara homeschooling dan sekolah formal. Nah, yang pertama terhadap sistem pendidikannya. Nah, sistem pendidikannya itu kalau di homeschooling sesuai dengan kebutuhan setiap anak dan kondisi keluarga. Nah, biasanya itu kalau di Indonesia homeschooling itu untuk orang-orang elit atau keluarga kaya biasanya, karena jarang kalau orang-orang yang keluarganya berpenghasilan menengah sampai ke bawah itu menggunakan homeschooling, biasanya jarang. Nah, yang kedua, kalau sekolah formal menggunakan standarisasi yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, itu jelas ya. Nah, yang kedua yaitu fasilitas pembelajaran. Nah, kalau di homeschooling lebih simpel dan efisien serta menggunakan fasilitas yang hanya dibutuhkan oleh anak yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Jadi homeschooling itu hanya memfokuskan yang dibutuhkan anak atau yang difokuskan oleh orang tua, yang hanya dibutuhkan oleh anak itu sendiri. Dan sekolah formal memiliki fasilitas yang lengkap dan bagus, ya itu sudah pasti. Yang ketiga adalah kurikulum. Nah, kalau di homeschooling kurikulumnya lebih fleksibel pastinya. Yang untuk sekolah formal memiliki kurikulum yang relatif ketat, ya kan, karena kurikulumnya mengikuti Departemen Pendidikan, mengikuti Menteri kepanjangan Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan Kemendik Pendidikan dan Bud Kebudayaan.
Nah, yang keempat adalah jadwal belajar. Nah, kalau di homeschooling itu lebih fleksibel, yaitu semampunya. Kalau ada waktu, kalau ada waktu orang tuanya untuk mengajari si anak atau guru lesnya, guru les privatnya, biasanya waktunya diluangkan, sama-sama diluangkan untuk dijadwalkan untuk homeschooling ini. Jadi fleksibel. Kalau semuanya nih biasanya kita di sekolah masuk harus jam 7. Nah, pulangnya pasti habis duhur, kalau enggak sebelum duhur. Itu kan kalau sekolah formal kan terjadwal dengan ketat. Pasti pergi ke sekolah. Maksud saya masuk sekolah itu jam 7. Nah, pulang dari sekolah habis duhur. Nah, kalau di homeschooling ini fleksibel. Kalau orang tuanya atau gurunya bisanya katakanlah jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi. Ya udah, untuk mengajari si anak dari jam 8 pagi, atau biasanya anak Indonesia itu sukanya malam-malam belajar, ya udah belajarnya malam. Jadi sesuai dengan kebutuhan si anak. Nah, yang kelima adalah penanggung jawab pendidikan. Nah, kalau di homeschooling ini penanggung jawabnya full, yaitu orang tua. Kalau di sekolah dan guru, penanggung jawab penuh kalau di sekolah. Nah, yang keenam itu adalah model belajar. Nah, kalau di homeschooling ini membutuhkan komitmen dan kreativitas orang tua untuk mendesain dan melaksanakan model belajar sesuai dengan kebutuhan anak. Pastinya ya, homeschooling itu tantangannya itu orang tua tuh harus kreativitas agar si anak itu ingin belajar. Kan belajarnya di rumah. Jadi kalau ingin ketemu teman-teman itu, maksudnya kalau bersosialisasi dengan teman-teman itu susah. Jadi dibutuhkan komitmen dan kreativitas orang tua. Nah, kalau di sekolah, orang tua hanya memilih sekolah yang diinginkan dan mengikuti model belajar di sana. Nah, contohnya nih, di sekolah dasar lah, katakanlah wajib belajar itu jam 7 pagi sampai habis duhur ya. Nah, itu kan ada biasanya itu ada ekstrakurikuler. Semuanya nih ada ekstrakurikuler. Nah, anak itu dibuka ekstrakurikuler olahraga. Dan macam-macam ya ekstrakurikulernya ya. Ada olahraga, ada musik, ada apa lagi ya? Lupa saya. Mungkin ada teater, ada menari, macam-macam ya. Nah, orang tua itu hanya memilih, oh anak ini suka olahraga, yaudah diikutin ekstrakurikuler olahraga. Nah, anak ini suka menari, yaudah dimasukin ke sekolah ekstrakurikuler menari. Jadi orang tua itu bisa memilih model belajar apa yang terbaik buat anaknya. Nah, sekolah itu tinggal mengajarkan anaknya. Ya. Yang ketujuh itu peran orang tua. Nah, di homeschooling ini orang tua itu sangat menentukan keberhasilan anak, karena orang tua itu adalah tanggung jawab penuh terhadap pendidikan anaknya sendiri. Nah, kalau di sekolah, peran orang tua itu tidak dominan dan hanya dapat terlibat secara aktif karena pendidikan dijalankan oleh sistem dan para guru. Pasti ya. Biasanya ada istilah wali murid. Nah, peran orang tua tuh hanya aktif setelah anaknya itu sudah pulang sekolah, sudah diajari oleh para guru. Iya, biasanya seperti itu. Sudah, ternyata cuma ada 7. Nah, pastinya ya, selain persamaan ada perbedaan itu, homeschooling dan sekolah formal ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, yang pertama kita bahas homeschooling dulu. Nah, homeschooling ini kelebihannya adalah, kelebihannya itu yang pertama, jadwal belajar lebih fleksibel pastinya ya. Yang kedua,
lebih memberikan kemandirian dan kreativitas individual, bukan pembelajaran secara klasikal. Ya, maksudnya di sini adalah jadi siswa itu kalau di homeschooling itu lebih berpikir secara mandiri, atau kreativitasnya itu tinggi kalau di homeschooling. Jadi kelebihannya seperti itu. Bukan hanya pembelajaran secara klasikal itu tidak hanya sekedar tahu. Jadi dia itu paham, terus mandiri, maksudnya mandiri ini tahu pelajaran tersebut dan dapat mengamalkannya. Nah, kalau biasanya kalau di sekolah itu cenderung hanya ini yang diajarin guru, berarti ya sudah ini. Jadi sekolah itu hanya dasar-dasarnya saja yang diajarkan. Jadi masih belum tentu anak itu paham atau tidak. Nah, yang ketiga, kelebihan homeschooling, siswa dapat terhindar dari hal-hal yang kurang baik. Nah, biasanya itu pembulian itu muncul dari sekolah. Iya, bukan kebanyakan, sebagian besar memang muncul dari sekolah. Maka dari itu homeschooling dapat menghindari hal-hal yang kurang baik. Nah, yang keempat, memberikan peluang untuk mencapai kompetensi individual semaksimal mungkin sehingga tidak terlalu terbatasi untuk membandingkan dengan kemampuan tertinggi, rata-rata atau bahkan terendah. Jadi homeschooling ini memaksimalkan kecerdasan siswa tersebut. Kan kalau di sekolah itu kan ada peringkat atas, menengah, dan tinggi. Nah, itu kan kadang untuk sebagian siswa itu akan merasa minder. Nah, kalau di homeschooling ini dia sudah pasti maksimal dalam pembelajaran. Jadi dia tidak akan minder dengan kemampuan orang-orang lain. Nah, yang berikutnya yaitu biaya dapat disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Itu pasti kalau biaya. Kalau pakainya les privat pastinya mahal ya. Tapi kalau untuk yang mengajarkan ada orang tua sendiri bisa. Tapi pastinya orang tuanya harus bertanggung jawab penuh dengan pendidikan siswanya tersebut. Nah, kemudian kekurangan homeschooling, yang pertama adalah siswa cenderung antisosial. Pasti sebagian besar itu, bukan sebagian besar, mungkin ada beberapa, kalau siswa menggunakan homeschooling itu cenderung antisosial karena dia hanya terpaku sekitar orang tua, guru les, guru privat, sudah, hanya itu saja. Jadi dia cenderung antisosial kalau tidak diarahkan oleh orang tuanya, itu dia cenderung antisosial. Nah, itu pengarahan orang tua untuk pendidikan secara anak itu harus terpenuhi seluruhnya, termasuk sosial dengan sesamanya, sosial dengan orang, seperti itu. Yang kedua adalah orang tua harus berperan aktif dalam pendidikan anaknya, itu pasti. Yang ketiga, jadi kurangnya orang tua harus berperan aktif dalam pendidikan anaknya. Kenapa? Karena terkadang orang tua itu tidak fokus karena banyak pekerjaan atau mungkin ada kendala lainnya. Jadi beban untuk pendidikan anaknya itu semakin berat bagi orang tua. Nah, yang ketiga, kemungkinan ia akan tersosialisasi dengan lingkungan sosial yang kurang menyenangkan sehingga ia akan kurang siap untuk menghadapi berbagai masalah atau ketidakpastian. Nah, kalau ada dikatakan bahwasanya kalau pengalaman itu adalah yang terbaik. Nah, seperti di sini kalau kita tidak membuat kesalahan seperti anak-anak kecil ya, biasanya main-main, kalau enggak jahil sesama teman, atau kalau enggak dia mungkin dibully, atau mungkin
direndahkan oleh orang lain. Nah, jadi dia tuh merasa atau sudah berpengalaman bahwasanya itu tuh ada rasa sakit. Nah, jadi untuk mempersiapkan agar hatinya tidak sakit lagi untuk kedepannya, dia bisa siap dan tidak akan sakit hati lagi kalau direndahkan orang atau kalau dibully orang seperti itu. Nah, homeschooling ini mungkin susah atau kurang jika dalam hal siap itu dia tuh untuk siap menghadapi hal yang terburuk itu apa yang dikatakan ya nggak bisa menghadapinya seperti itu. Nah, kemudian kita berpindah ke pendidikan formal. Nah, kelebihan yang pertama adalah siswa dapat belajar disiplin waktu pasti, karena kan seperti yang saya katakan, masuk jam 7 pagi, pulang pasti habis duhur. Yang kedua, siswa cenderung kritis dan kompetitif dalam belajar pasti, karena kan ada peringkat ranking. Jadi siswa itu pasti cenderung kritis dan kompetitif dalam belajar. Yang ketiga, dapat belajar cara berinteraksi dengan orang lain. Itu pasti. Walaupun mungkin ada beberapa anak yang masih cara berinteraksinya lambat, tapi pasti dia tahu cara berinteraksi dengan orang lain. Tidak seperti homeschooling. Dengan anak-anak yang homeschooling. Nah, yang keempat adalah sarana mengembangkan diri dan kreativitas. Iya, itu pasti, karena kan seperti yang dijelaskan di atas, pendidikan formal itu media untuk pembelajaran anak, untuk pendidikan anak itu sangat lengkap pasti. Yang kekurangannya pendidikan formal yang pertama adalah tidak fleksibel dan bersifat kaku. Ya, mungkin untuk beberapa anak kecerdasan seperti hanya kecerdasan untuk mendengarkan saja, atau dia hanya bisa dijelaskan, ilmunya akan masuk di otaknya kalau dia hanya mendengarkan atau harus digambar dengan pulpen yang berwarna-warni, atau dengan sub skillnya, atau biasanya per blok gitu kan untuk mempermudah anak. Nah, itu biasanya jarang guru untuk melakukan seperti itu. Jadi pasti pendidikan formal itu bersifat kaku. Yang kedua adalah harus formalitas. Ya, harus. Biasanya anak sekolah itu harus pakai sekolah. Yang ketiga adalah sering menjadi tempat kenakalan para siswa. Nah, itu pasti itu buat pembulian. Yang keempat, sering terjadi pembulian. Ya, itu pasti. Senioritas lebih berkuasa. Iya kah? Senioritas emang lebih berkuasa, lebih begitu. Oke, selain kita membahas tentang kita sudah membahas perbedaan, persamaan, kemudian kelebihan dan kekurangan kedua hal tersebut. Nah, kita juga menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendukung homeschooling. Nah, yang pertama ini kegagalan atau kelemahan dari sistem pendidikan formal. Nah, jadi homeschooling ini terbentuk karena kegagalan atau kelemahan dari sistem pendidikan formal yang sudah kita bahas tadi, yang mana pendidikan formal itu tidak bisa menembus semua siswa agar paham dengan pelajaran. Yang kedua ada faktor lingkungan dan eksistensial atau spiritual. Nah, faktor ini memicu orang tua untuk lebih mengembangkan potensi yang dimiliki anak lebih dari yang didapatkan secara formal di sekolah. Biasanya kita kan kalau di sekolah itu tidak diajari bagaimana caranya menghormati orang tua. Diajari sih. Contoh lainnya, kita tidak diajari tentang bagaimana caranya untuk mencintai diri sendiri kita kan tidak diajari
di sekolah formal. Hanya diajari biasanya kalau keagamaan itu nggak ada ya, nggak ada biasanya. Nah, kalau orang tua pakai homeschooling ini harus dikembangkan. Oh, jadi begini cara mencintai diri sendiri. Oh, jadi begini caranya lebih mengenal diri sendiri. Nah, seperti itu. Faktor yang ketiga yaitu adanya sosok homeschooler terkenal seperti Benjamin Franklin, Thomas Alva Edison. Nah, yaitu. Kalau di Indonesia itu Kiai Haji Agus Salim dan Ki Hajar Dewantoro. Nah, sosok-sosok tersebut tidak sekolah di sekolah formal seperti anak-anak lainnya. Beliau belajarnya di rumah. Nah, faktor-faktor mendukung homeschooling yang keempat adalah homeschooling adalah sekolah alternatif yang memiliki payung hukum. Nah, maksudnya payung hukum di sini adalah dasar pendidikan dasar hukum pendidikan. Nah, jadi maksudnya di sini adalah homeschooling ini menjadi alternatif atau menjadi alternatif yang memiliki dasar hukumnya sendiri. Nah, seperti yang di atas yang telah dijelaskan, homeschooling mempunyai peraturannya sendiri dalam undang-undang Indonesia. Undang-undang Indonesia. Homeschooling ini telah memiliki hukum sendiri, jadi bisa walaupun tidak bersekolah di sekolah formal, homeschooling bisa mendapatkan sertifikat seperti layaknya sekolah formal lainnya, yaitu lulus sekolah SD atau lulus SMP, lulus SMA. Nah, jadi homeschooling ini bisa atau ada jalan alternatif agar bisa setara sertifikat sekolah formal lainnya. Nah, yang kelima adalah tersedianya aneka sarana. Ya. Karena adanya aneka sarana tersebut, kalau di masa pandemi seperti ini, sarana kita yaitu HP, internet lah, wifi. Nah, di adanya sarana tersebut, dia menjadi faktor pendukung pendidikan anak-anak homeschooling ini. Walaupun di masa pandemi ini juga internet adalah salah satu-satunya jalan untuk menjauhkan kita dari virus corona. Jadi kita harus menggunakan HP dengan cara efektif. Oke, kesimpulan dari homeschooling kami, kesimpulan dari kelompok kami yaitu terkait dengan homeschooling. Yang pertama adalah homeschooling adalah sekolah yang diadakan di rumah, tapi secara hakiki homeschooling adalah sekolah alternatif yang menempatkan anak-anak sebagai subjek melalui pendidikan secara at home. Nah, yang kedua, komponen-komponen dalam sekolah rumah atau homeschooling. Yang pertama, materi pembelajaran. Yang kedua, metode dan pendekatan pembelajaran homeschooling. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Yang keempat, peran orang tua. Yang kelima, perbedaan antara sekolah. Nah, yang ketiga, perbedaan antara sekolah rumah dan sekolah formal yang sudah kita bahas, yaitu ada 7. Yang pertama, dalam sistem pendidikan. Yang kedua, fasilitas pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum. Yang keempat, jadwal belajar. Yang kelima, penanggung jawab pendidikan. Yang keenam, model belajar, dan yang terakhir, peran orang tua. Nah, faktor-faktor yang mendukung homeschooling, yang pertama adalah kegagalan atau kelemahan dari sistem pendidikan formal. Yang kedua, lingkungan dan spiritual di rumah. Yang ketiga, adanya sosok homeschooler terkenal
Yang keempat, homeschooling adalah sekolah alternatif yang memiliki payung hukum. Yang kelima, tersedianya aneka sarana. Cukup sekian pembahasan kami terkait dengan homeschooling atau sekolah rumah. Saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 8. Kelompok 11 teknologi pendidikan. Saya mewakili teman saya. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga ilmu yang sudah kami share kepada teman-teman semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.